tentang kewajiban berpegang teguh kepada keputusan Amir Hijaz menjadi kewajiban bagi kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari sebuah kondisi politik yang terjadi di negara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا
تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بهذا البلد وأنت هل بهذا
هذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Pindah ke belakang. Pindah ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal kitabi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, tepatnya hari ini di Mekah sedang berlangsung perjalanan dari Arafah menuju Mina dan menuju Mekah. Tentunya mereka akan baru sampai insyaallah nanti menjelang duhur waktu di sini ke Mekah dalam rangka melaksanakan sholat Id sesudah dari Mina. Kalau berbicara haji, itu adalah zaman dan makan, waktu dan tempat. Disebut waktu karena hanya hari raya haji yang ditetapkan dilaksanakan di Mekah, khususnya bagi mereka yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Di samping itu, kalau melihat dari teks hadis yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-hajju al-arafah. Haji itu adalah hari Arafah. Jika pada maghrib kemarin atau sekitar menjelang Isya ya, waktu Indonesia dan waktu di sana menjelang duhur, mereka semuanya berkumpul
di Arafah. Tujuannya tidak lain wukuf untuk kemudian menuju Musdalifah dan menuju Mina. Pada saat Al-Hajj Al-Arafah itu, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sunnahnya, perintah sunnah menunaikan puasa Arafah. Ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian dari ungkapan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya tidak bisa dipandang ikhtilaf, karena memang haji secara khusus itu hanya ada di Mekah. Di negara Indonesia jelas tidak ada Ka'bah, tidak ada padang Arafah, tidak ada Madinah untuk kunjungan ziarah. Yang ada hanya di Mekah. Itulah sebabnya secara ilmiah ulama-ulama dahulu kala dari kalangan salaf hanya menetapkan hari Arafah sesuai dengan Amir Hijaz, yaitu ketentuan dari pemerintah Arab Saudi, bukan dari negara-negara yang ada di luar Arab Saudi. Itu kalau dibaca dari beberapa kitab fikih yang muktabarah, yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan lebih dekat pada kebenaran melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aidil Adha ini tepatnya pada hari ini, sesuai dengan ketentuan Amir Hijaz dan dalam bentuk ketaatan yang diperintahkan untuk mengikuti Amir Hijaz, bukan kota Mekah tapi seluruh dunia. Permasalahannya, ibadah haji itu beda dengan Ramadan. Ibadah haji itu adanya tadi sebagaimana yang saya katakan hanya ada di Mekah. Tidak bisa dilaksanakan di Madura, tidak bisa dilaksanakan di tanah Jawa, tapi hanya bisa dilaksanakan di Mekah. Itulah yang seharusnya menjadi sandaran kita kaum muslimin, yang seharusnya menjadi dalil kita di dalam menunaikan ketentuan-ketentuan Rasulullah dari kalangan ulama-ulama muktabarah dalam fikih-fikih mereka yang memaparkan secara detail tentang kewajiban berpegang teguh kepada keputusan Amir Hijaz, menjadi kewajiban bagi kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari sebuah kondisi politik yang terjadi di negara kita, dari sebuah kondisi yang tercipta antara hamba-hamba Allah yang tidak memiliki wewenang dan hamba-hamba Allah yang memiliki wewenang. Karena semuanya harus berbicara, baik mereka yang tidak tahu agama ataupun mereka yang tahu agama, sehingga berdampak tidak baik terhadap perkembangan agama. Meskipun kita merupakan kekuatan mayoritas di Indonesia, namun terbukti sekali dalam penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tertentu di Indonesia, itu sering menyudutkan kelompok-kelompok lain yang bersalah dan
menetapkan kelompoknya sendiri sebagai penganut kebenaran. Ini yang terjadi. Akibatnya, kalau kita lihat di YouTube sekarang ini, itu penuh dengan pertentangan yang membicarakan terkait dengan Idul Adha. Siapa yang berhak mengumumkan? Siapa yang berhak melakukan isbat? Siapa yang berhak melakukan ikhbar? Seperti itu disampaikan. Sedikit saya jelaskan berkaitan dengan hari raya ini. Di zaman khilafah Muawiyah yang berpusat di Baghdad ketika itu, pernah terjadi perselisihan antara Muawiyah dan Ibnu Abbas yang ada di Madinah. Ibnu Abbas mengumumkan bahwa hari raya jatuh pada hari Sabtu, sedangkan Ibnu Taimiyah mengumumkan hari raya jatuh pada hari Jumat. Hampir mirip kisahnya ini, hari Sabtu dan Ahad. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Muawiyah sebagai kepala pemerintahan itu tidak pernah menggugat bahwa Ibnu Abbas bersalah. Artinya isbat, yaitu penetapan hari raya, dan ikhbar, mengabarkan tentang hari raya, itu tidak dilarang. Sudah terjadi di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih bermasalah lagi, dalam kondisi kita sekarang ini terkait dengan laporan-laporan hilal, ini menggunakan pola-pola yang tentu saja tidak masuk akal. Jika di zaman Rasulullah ada laporan dari salah satu umatnya melaporkan bahwa dia melihat hilal, cukup disumpah. Tetapi kalau sekarang, meskipun banyak orang yang melihat hilal, itu tidak diterima. Ini permasalahannya. Sehingga sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat. Seolah-olah kalau si fulan yang menyampaikan berita tentang hilal itu tidak boleh dipercaya. Tapi kalau si B yang menyampaikan hilal itu boleh dipercaya. Itu permasalahan yang muncul di negara kita. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Karenanya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, terkait dengan peristiwa pada hari ini, di mana jemaah haji sudah mulai berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan salat Id. Mungkin masih malam di sana sekarang ini, tapi mereka semua berada di Musdalifah dan nanti akan sampai di Mina dan selanjutnya pagi harinya menuju Mekah. Yang menarik bagi kita, Mekah dan Madinah itu adalah lambang kesatuan masyarakat Islam, lambang pengungkapan keberadaan umat Islam sebagai muslim yang memiliki Alkitab, yaitu Quran dan Sunnah. Bagaimana bisa Al-Quran yang menjadi pegangan teguh kaum muslimin itu bisa menjadi sandaran umat Islam? Bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam berbagai kitab-kitab hadis ataupun kutubul hadis bisa menjadi pegangan seluruh umat Islam, sehingga tidak terjadi perselisihan di kalangan umat, semuanya menjadi sepakat berjalan di atas Quran dan As-Sunnah. Kalau terjadi perselisihan terus-menerus di kalangan umat Islam, tentu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasayarah tilafan katsira, kalian akan menjumpai perselisihan yang begitu banyak. Alaikum, wajib atas kalian seluruhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisunnati, berpegang teguh
teguh dengan sunnahku. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi artinya berpegang teguh dengan metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mempertanyakan kepada kita, lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan sudah tidak ada. Benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Tetapi Rasulullah meninggalkan warisan yang namanya sunnah, yang namanya hadis, yang namanya asar. Itulah yang seharusnya menjadi pegangan seluruh kaum muslimin. Tidak pada kaul-kaul, tidak pada makal-makal yang bisa menimbulkan perselisihan di tengah-tengah kita. Tapi harus berpegang teguh kepada sunnah itu. Kalau ingin kembali menikmati kejayaan Islam yang pernah sirna, kalau ingin merasakan nikmatnya persatuan yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus tumbuh dari hati kita keinginan untuk menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah dari bulan haji ini. Kita perlu berpegang teguh kepada ketentuan. Jangan punya penyakit fobia. Apalagi kalau melihat resolusi PBB yang lahir pada tanggal 15 Maret 2022, yaitu resolusi anti-Islam fobia. Beberapa waktu yang lalu sempat berkumpul tokoh-tokoh Islam di rumah Ahmad Dhani, musikus. Hampir seluruh tokoh-tokoh Islam berkumpul di tempat itu, minus Islam Nusantara. Mereka berharap dengan lahirnya resolusi PBB tidak akan ada lagi rasa ketakutan yang keluar dari tubuh umat Islam, tetapi yang ada adalah keberanian menyampaikan apa yang dipesankan oleh Islam untuk disampaikan kepada umat. Resolusi PBB itu tentunya sangat menakutkan bagi Islam fobia. Islam fobia adalah bisa orang luar Islam yang takut dengan keberadaan Islam. Bisa orang luar Islam yang takut Islam menjadi pandangan hidup kehidupan manusia. Masyarakat luar Islam yang takut tegaknya hukum Islam. Biasanya mereka nyinyir di dalam menyampaikan orasi-orasinya, selalu memicu persoalan dengan menuduh umat Islam yang punya cita-cita menegakkan ajaran Islam itu sebagai ekstremis atau teroris. Di Amerika, tepatnya pada bulan puasa yang lalu, ketika melaksanakan salat tarawih, itu bagian dari perwujudan resolusi yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Amerika. Mereka kompak dan berani melaksanakan sholat Id di lapangan yang luas di Washington DC. Karenanya kita apalagi mayoritas Muslim, mayoritas, jangan kemudian kita ini menjadi seperti yaitu busa. Yusika umamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir kelompok-kelompok umat antada alaikum, mengerumuni kalian, merebut kalian sebagaimana merebut makanan yang mulai dari pinggir piring itu. Ditanya oleh sahabat, wa min qillatin nahnu yauma idin ya Rasulullah, apakah jumlah kita pada waktu itu sedikit ya Rasulullah? La, tidak. Bal antum kasirun, kalian itu jumlahnya mayoritas, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian menjadi budak-budak kekuasaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
hilang dari hatinya keberanian. Tidak ada lagi kualitas tauhid yang diangkat oleh kita. Yang ada adalah rasa ketakutan menyampaikan ajaran Islam. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan memang kita berada dalam suasana ketakutan, di mana mayoritas yang ada tidak berani menyampaikan yang hak, tidak berani menyampaikan yang benar, tidak berani menyampaikan seruan Al-Quran, tidak berani menyampaikan seruan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut seluruhnya. Dikatakan kalian itu kagusa isail, kalian itu seperti yaitu buih di tengah-tengah lautan, diombak-ambingkan ombak. Tidak ada artinya yaitu jumlah mayoritas, yang seharusnya jumlah mayoritas itu bisa mengabadikan yaitu wajah kita yang sebenarnya. Namun kita sebagai muslim ternyata tidak mampu menampakkan wajah kita sendiri. Justru yang ditampakkan oleh muslim itu adalah wajah-wajah orang-orang di luar Islam. Ini yang disebut fobia, yaitu seorang muslim, kalau tadi itu disebut orang-orang di luar Islam yang takut Islam, juga ada orang-orang Islam yang takut Islam. Takut tegaknya hukum Islam, takut Al-Quran menjadi hukum, takut Al-Quran menjadi pandangan hidup, takut Al-Quran menjadi dasar kehidupan kita, baik dalam bermasyarakat ataupun bernegara. Takut seluruhnya. Ini tentunya yang tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa penyebabnya? Kata Rasulullah, kalian itu sudah kena penyakit wahan. Mal wahan ya Rasulullah? Apa wahan itu ya Rasulullah? Al wahan hubbud dunya wa karahiyal maut. Wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Otomatis orang yang terikat cintanya itu disebut bitona, teman akrab yang sulit dipisahkan dari tubuh kita. Ketika rasa cinta mengikat hati kita, sulit melepaskan rasa cinta itu dari diri kita. Apalagi kalau yang dicintai itu menjanjikan. Menurut pemikiran kita seperti harta itu kan menjanjikan. Harta itu memberikan kesenangan kepada kita, sehingga membuat kita lupa akan segala-galanya, tidak mau menegakkan kebenaran, bahkan demi mempertahankan cintanya kepada dunia itu kita akan menggadaikan apa saja, termasuk menggadaikan agama itu sendiri. Jadi penyakit wahan inilah yang dapat menghilangkan keberanian dari diri kita, melunturkan tauhid kita, melunturkan iman kita, sehingga kita terperosok kepada pemahaman-pemahaman yang salah di dalam beragama. Ayuhal mustami'un rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karenanya sebagai muslim, yang perlu dibangun dalam pribadi kita adalah meningkatkan kualitas iman sebagaimana imannya para sahabat. Tahu kita imannya para sahabat, tidak ada yang dicintai dalam hidup para sahabat Nabi itu melainkan Allah, walaupun mereka termasuk orang-orang yang memiliki kekayaan luar biasa. Tidak ada dari harta-harta mereka ditukar dengan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu hartanya hilang demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka hijrah
ke Madinah demi Islam semata-mata, meninggalkan seluruh hartanya yang ada di Madinah. Kalau ini bisa terwujud dalam kehidupan kita, hijrah dari yaitu keingkaran kita kepada keimanan yang sebenarnya, maka itulah yang akan membuahkan keberhasilan sebagaimana keberhasilan yang pernah dicapai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu perlu kita meniti jejak Rasulullah, perlu kita meniti jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu kita meniti jejak yaitu salafus soleh, mereka yang berjalan di atas kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Hanya dengan cara menjunjung Al-Quran, hanya dengan cara menjunjung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan bisa mengembalikan kejayaan yang sirna ini. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa tilawatana wa salihal a'malina. Rabbana wa taqabbal du'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa wa zunna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa na'udzu bika min darakis syaqqa wa na'udzu bika min su'il qada wa na'udzu bika min syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka 'isas su'ada wa nuzulas suhada wal muraqabatal anbiya wan nasra 'alal a'da ya sami'ud du'a ya dat tauli wal ata. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka wa a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.